Anda boleh duduk di hadirat Tuhan. Tetap fokus. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Tuhan, penuhi janji-Mu bagi kami bahwa 2-3 orang berkumpul, Engkau ada di tengah-tengah mereka. Dan Kau ada bukan sekedar hadir, tapi Engkau akan menyatakan keberadaan-Mu di tengah-tengah kami ya Tuhan, untuk kami bisa mengalami Tuhan secara khusus. Biarlah kami mengalami perjumpaan lagi dengan Tuhan pagi ini, sehingga iman kami dikuatkan, diteguhkan, kami diperbaharui Tuhan melalui firman-Mu ini, melalui kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami membuka hati kami untuk Engkau ya Allah. Biar Roh-Mu berbicara lebih dalam, lebih kuat, lebih jelas dari bahasa manusia. Roh-Mu menjamah sampai kedalaman hati kami. Bagian-bagian yang gelap biar Engkau terangi. Bagian-bagian yang belum disentuh oleh Tuhan, biar pagi ini disentuh oleh firman-Mu. Bagian-bagian yang membuat kami tidak mengerti kehendak Tuhan, biar dijamah sehingga kami bisa mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Berbicara kepada kami semua. Jangan ada kami yang pulang hampa kosong sia-sia tanpa membawa sesuatu dari Tuhan. Terima kasih ya Allah. Roh Kudus bekerja sama dengan hamba-Mu ini, dan berbicaralah kepada kami semua. Di dalam Yesus Tuhan kami terima firman-Mu. Amin, amin, dan amin. Duduk Bapak Ibu saudara yang terkasih. Shalom, selamat pagi. Sebelum saya memulai khotbah, saya beri tepuk tangan dulu untuk leader. Terima ministry, terima kasih untuk pelayanan Anda. Terima kasih. Sebelum saya mulai khotbah saya ingin membuat permintaan kali ini. Mungkin jarang saya melakukan permintaan ini. Hampir gak pernah. Tapi hari ini ada hal khusus yang saya ingin sampaikan kepada anak muda, khususnya anak muda. Dan setelah ini saya ingin mendoakan mereka. Karena itu saya ingin Anda sebagai anak muda yang single, yang belum menikah, fokus. Terutama yang tadi nyanyi di sini ya. Nah, saya mau minta tolong dengan hormat Bapak Ibu yang ada di barisan kedua dan ketiga bisa mundur, memberikan anak-anak muda biar mereka di depan, karena saya akan berdoa untuk mereka setelah ibadah ini. Dan kalau ada bangku kosong bolehkah diisi anak muda, Ibu Gembala yang di depan? Ya, silakan, boleh anak muda semuanya, ayo ke depan yang belum menikah yang tadi nyanyi. Ayo, siap. Saya ingin berdoa untuk engkau pada saat nanti setelah firman ini. Biar saya ingin ada fokus. I'm sorry emak-emak. Ya, Anda di belakang memberkati mereka juga ya, agar mereka dapat sesuatu dari Tuhan secara khusus. Tema ini luar biasa, perjumpaan yang mengubahkan. Perjumpaan yang mengubahkan. Ini tema tahun ini, Bu Gembala. Iya, betul Pak. Good. Saya mundur ya, Pak. Apa?
Oke. Thank you untuk kesediaannya anak-anak muda. Saya ingin kembangkan ini apa yang Tuhan taruh di hati saya ketika saya menyampaikan firman. Selalu saya bertanya kepada Tuhan, apa yang perlu saya sampaikan. Nah, PowerPoint saya sudah siap. Oke. Yang belakang bisa lihat PowerPoint-nya? Bisa kelihatan ya, nggak perlu dimatiin lampunya agar lebih jelas. Kalau boleh dimatiin supaya oke, good, itu lebih jelas. Thank you. Nah, saya berkhotbah dengan tema ini, rasa sakit adalah anugerah. Coba katakan, rasa sakit adalah anugerah. Yang lebih keras, rasa sakit adalah anugerah. Bilang sama sebelahmu, rasa sakit adalah anugerah. Rasa sakit adalah anugerah. Oke, saya mulai dengan hal-hal yang sifatnya berhubungan dengan fisik kita. Dalam tubuh kita tahu tubuh kita itu bisa mengalami rasa sakit. Betul nggak, saudara ya? Tubuh kita itu bisa sakit ketika kena barang panas, ketika kena barang tajam, dan tubuh kita bisa merasakan sakit. Nah, rasa sakit itu sebetulnya sebuah tanda yang Tuhan berikan. Dari kita lahir, kita udah punya perasaan rasa sakit itu di tubuh kita. Sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita dengan maksud. Dengan maksud supaya tubuh kita menyadari atau kita menyadari bahwa something wrong. Ada sesuatu yang salah di dalam tubuh kita. Rasa sakit itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang perlu Anda hindari atau Anda perbaiki. Ulangi lagi ya. Rasa sakit itu sesuatu yang Tuhan ciptakan di tubuh kita, dan rasa sakit itu ingin menunjukkan ada something wrong, sesuatu yang salah, yang perlu diperbaiki, yang perlu Anda aware. Misalnya, di pundak Anda ini ada rasa sakit, pasti ada something wrong di sini. Halo? Ya mungkin kalau sakitnya kecil nggak apa-apa lah. Tapi ketika Anda sudah mendapat rasa sakit yang amat sangat, maka Anda mau tidak mau akan ke dokter untuk menyembuhkan rasa sakit itu. Kalau nggak ada rasa sakit itu, terus Anda merasa oke saja, tiba-tiba penyakit di sini nggak ketahuan, membusuk, akhirnya Anda punya lebih banyak problem. Mengerti maksud saya? Kalau Anda punya rasa sakit di perut, artinya perut Anda sedang bermasalah. Mungkin Anda belum makan, mungkin Anda kena mah. Tapi itu menunjukkan perut Anda ini perlu diperhatikan. Nah, Anda bayangkan kalau tangan Anda terkena panas dan tidak merasa sakit, Anda tidak akan menarik tangan Anda. Benar? Halo? Dan kalau terus rasa sakit itu Anda tidak rasakan ketika api berada di tangan Anda akan terbakar. Terus dibiarkan terbakar, itu daging yang terpanggang. Otot-otot Anda akan rusak, putus, dan akhirnya hancur, membusuk. Akhirnya harus amputasi. Jadi rasa sakit itu adalah anugerah Tuhan untuk menunjukkan sesuatu yang perlu Anda perbaiki. Sesuatu dalam diri Anda, dalam tubuh Anda yang sedang bermasalah dan perlu disembuhkan. Ada orang-orang yang kena tumor, nggak ada rasa sakit, tiba-tiba pas udah sakit, benar-benar sakit, diperiksa ke dokter stadium 4. Udah lewat. Tapi nggak ada rasa sakit, nggak ada gejalanya. Itulah masalahnya. Karena tidak ada rasa sakit, jadi kita merasa is okay.
sedang sangat bermasalah. Nah, saudara, mari kita lihat peristiwa di Alkitab. Next, poin saya. Nah, Yesus membiarkan rasa sakit terjadi atas keluarga yang dia cintai. Keluarga ini menerima Yesus di rumahnya, mereka tinggal di Betania. Kalau Anda perhatikan Alkitab, Yerusalem bukanlah tempat favorit bagi Yesus. Tempat favorit bagi Yesus adalah Betania. Jadi kalau Anda mau kumpulkan uang ke Yerusalem, Yesus tidak pernah menginap di sana. Saya beritahu Anda, Yesus tidak terlalu menyukai tempat itu. Cuma karena di situ ada bait Allah, tempat orang menyembah Tuhan, Yesus datang ke sana. Tapi Yesus tidak pernah, setahu saya dalam Alkitab, tidak pernah menginap di Yerusalem. Kalau dia ke Yerusalem, dia akan menginap di rumah Maria dan Marta dan Lazarus. Karena mereka menyediakan Yesus pelayanan yang terbaik. Mereka memberikan rumahnya untuk Yesus bisa tinggal, bisa menginap, dan sebagainya. Sehingga Alkitab berkata, mereka memang dikasihi oleh Yesus. Mereka dicintai oleh Yesus. Anda ingin dicintai oleh Tuhan? Amin. Berikan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Bukankah Tuhan mencintai semua orang? Benar. Tapi Tuhan memfokuskan diri kepada orang yang sungguh-sungguh mengasihi dia, mencari dia. Dalam keluarga, dengar ini anak-anak muda, dalam keluarga mungkin Anda berpikir ada anak-anak yang dicintai mama atau papa. Lebih dicintai, misalnya kakak, misalnya si bungsu. Kita merasa kok mama lebih mencintai mereka ya. Pasti ada alasannya. Pasti ada alasannya. Dan saya menemukan bukan orang tua pilih kasih. Dengar ini anak muda, bukan orang tua pilih kasih. Kecuali orang tua yang jam 8:05. Kecuali orang tua yang gak benar ya. Tapi umumnya orang tua gak pilih kasih. Tetapi kenapa dia bisa disayangi? Dia lebih memperhatikan mamanya daripada kamu. Papanya sakit, dia siapin minum, siapin ini, dia cuci baju, dia sebagainya. Anda cuek-cuek. Sehingga akhirnya komunikasi mama dengan anak ini baik. Dan akhirnya mama lebih menyayangi kelihatannya. Bukan lebih menyayangi, dia yang lebih respon kepada mama. Saya percaya Tuhan juga gak punya anak kesayangan. Semua kita disayang Tuhan. Setuju? Tapi masalahnya gak semua Anda berespon kepada Tuhan dengan kasih yang benar. Anda cuek-cuek dengan Tuhan. Anda berdoa main-main. Anda memanggil nama Tuhan ketika sakit. Anda datang ke gereja ketika butuh. Kalau enggak. Ya enggak heran Tuhan jauh darimu. Nah, Yesus sekarang berada di Betania. Dan sekarang Lazarus sakit. Maria Marta mengirim SMS. Tapi nggak lewat handphone, lewat orang-orang. Kasih tahu Yesus, dia yang engkau kasih sakit. Ya betul, Alkitab berkata memang Yesus mencintai mereka. Itu fakta, Alkitab mencatat itu. Tapi ketika Yesus mendengar itu, dengar saudara apa yang dia katakan. Dengar baik ini. Ketika Yesus mendengar kabar itu bahwa Lazarus sakit keras, bukan sakitnya sedikit, sakit keras. Keras? Kayak kepalamu, keras. Sakit keras, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tapi menyatakan kemuliaan Allah. Oleh sebab penyakit itu anak Allah dimuliakan. Dengar, rasa sakit yang Yesus katakan ini untuk membawa kesembuhan.
untuk membawa Bapa Allah dimuliakan. Wow. Next. Nah, memang Yesus mengasihi Marta, kakaknya, dan Lazarus. Ini Alkitab yang katakan. Sekali lagi, bukan mereka di nomor satukan oleh Yesus, bukan. Respon mereka berbeda dengan orang-orang di sekitar Betania. Ketika Yesus datang, mereka langsung menyambut, datang, mari tidur di rumah kami. Kami menyiapkan pisang goreng, kopi tubruk, ada ubi, cilembu. Kami siapkan semuanya. Tidur di rumah kami. Selimutnya baru, ruangannya ber-AC. Kami menyediakan yang terbaik untuk kamu. Dan Yesus, Alkitab berkata, tinggal di rumah ini ketika dia ada di Betania. Dia senang ke tempat itu. Yesus senang berada di tempat di mana dia dihormati. Anda nggak menghormati itu kan? Menghormati. Saya ulangi kalimat saya. Yesus suka di tempat di mana dia dihormati. Amin. Dengar ini saudara, dengan baik. Anda ingin mukjizat terjadi di gereja ini setiap minggu. Amin. Tuhan menyatakan dirinya. Amin. Anda tahu Anda perlu respect dengan Tuhan dalam ibadah. Anda tidak punya respect, Tuhan tidak menyatakan dirinya. Dengar baik ini. 2-3 orang berkumpul dalam namanya, dia ada di tengah-tengah mereka. Yes, itu benar. Tapi dengar, Tuhan juga ada di tempat naik club. Benar? Halo? Tuhan ada di tempat prostitusi. Tuhan ada di sana? Halo? Bilang enggak? Dia maha kuasa, omnipresent. Tapi kenapa Tuhan ngomong 2-3 orang berkumpul dalam namanya, dia ada di tengah-tengah mereka? Dengar, dia bukan ada saja, dia memanifestasikan keberadaannya. Dia menyembuhkan, dia memulihkan, dia mengampuni, dia menjamah hati yang luka. Tapi kalau Anda ingin jamaah Tuhan, Anda ingin perjumpaan yang menyembuhkan, Anda perlu respect, menghormati dia. Doa dengan rasa hormat, memuji dengan rasa hormat, karena dia raja. Karena dia Tuhan. Anda tahu kalau Presiden Jokowi datang di sini, Anda nggak bisa ngomong sembarangan. Anda perlu respect. Sampai anak-anak aja nggak bisa lari sembarangan, ditangkap sama pas pampres pasti. Anda ngomong sembarangan, Anda ditempeleng, Anda diusir keluar. Bahkan mungkin Anda nggak bisa masuk keluar sembarangan. Halo? Anda perlu respect karena Presiden ada di sini. Nah, raja di atas segala raja, presiden di atas presiden, ada dalam ibadah. Kenapa kita tidak respect? Anda menyanyi ogah-ogahan, kayak orang pengangguran, lantang-lantung, gak punya kerjaan. Anda menyembah Tuhan, MC bilang lebih tinggi, paling tinggi, yang tertinggi, naiknya sedikit. Ayo Anda respect. Orang yang respect akan mengalami Tuhan. Gak heran ada dalam ibadah satu orang dijamah, dia bisa menangis, dia bisa sembuh, dia berkata haleluya. Yang lain tenang-tenang saja, main buku, dia cicak-cicak di dinding yang merayap. Kenapa? Karena yang satu respect, yang satu tidak. Yang satu menghargai kehadiran Tuhan dan menikmatinya, yang lain tidak. Itu perbedaannya. Jadi mulai sekarang belajar ini kata respect. Hey teman-teman pemain keyboard, pemain musik, bermainlah bukan seperti engkau bermain di bar. Di sini ada Tuhan. Anda perlu respect.
Karena itu Anda nggak bisa bermain sembarangan. Kalau tadi sebelum Anda pergi, Anda berantem dengan istri Anda, mestinya Anda di sini minta ampun. Bukan asik, gue bisa main kok. Anda tidak respect terhadap kehadiran Tuhan. Anda tidak menjaga kekudusan hati Anda. Sehingga permainan musik Anda cuma jago, tapi tidak ada orang dijamah lewat musik Anda. Padahal Tuhan ingin memakai tangan Anda, mengurapi tangan Anda. Ketika Anda menyentuh touch keyboard, Anda menyentuh chord, Roh Kudus bekerja dan hati orang dijamah. Karena Anda respect, kita menghargai Tuhan yang ada di sini. Gereja kurang menghargai Tuhan. Saya keliling di gereja-gereja besar, apalagi orang ke gereja itu sembarangan pakai baju. Anda masih bagus-bagus, di sini nggak ada. Di Uganda, adanya di Uganda, nggak ada di sini. Wakanda ya. Anak-anak muda, masa ke gereja pakai celana pendek seperti ini? Cewek-cewek udah duduk pahanya makin kelihatan, ya masih putih. Tapi lu mau nunjukin sama siapa? Malaikat juga malu melihatnya. Pakai baju yang belakangnya bolong. Ada nyanyi haleluya, ininya bolong juga sampai ketek ke kelihatan. Kasihan saudaramu yang di belakang melihat yang bolong itu. Benar yang saya katakan? Benar. Halo? Jangan dong. Jangan begitu. Anak-anak saya yang perempuan kalau ke kamar mandi pakai sembarangan pakai handuk aja pernah saya marahin. Saya bilang, kamu nggak menghormati saya ya. Orang tua kamu, ada saudara kamu laki-laki, masuk ke kamar kalau kamu mau gitu. Kalau mereka nggak pernah menghargai tubuh mereka, pacaran pun tubuhnya diraba-raba, memang nggak pernah berharga itu. Hargai tubuh Anda. Jangan pertontonkan kepada orang. Perlihatkan kepada suamimu saja. Tubuhmu milik suamimu. Jangan jadi piala bergilir. Anak muda, saya ngomong ini karena saya mempraktekannya. Saya berkata kepada Anda, saya bukan pria sembarangan. Kita pria apa? Istri saya bukan wanita sembarangan. Kami melayani Tuhan dari muda. Dan saya cuma pacaran sekali dan menikah sekali. Itu yang saya minta dari Tuhan dan itu terjadi sampai hari ini. Puji Tuhan, sampai hari ini saya masih bertahan dengan pacaran. Anda nggak pernah lihat istri saya ke gereja pakai baju sembarangan. Pernah lihat? Saya yang marahin. Tadi saya pergi pun ditanya, Papa pakai baju apa? Matching. Baju apa, atas apa? Istri saya perhatian benar-benar. Baju aja dia perhatikan. Jadi tubuh Anda itu bisa dipegang-pegang karena Anda membiarkan. Anak muda dengar ini. Kalau Anda membiarkan, dia terus dia pegang Anda. Anda mesti berkata, tidak. Emang tubuh gue murahan apa? Baju dagangan yang bisa dilihat-lihat. Jangan dianggap murahan. Oh itu pacaran biasa, seperti itu. Ya biasa bagi orang dunia, tidak biasa bagi kita di dalam Tuhan. Amin. Itu nilainya berbeda. Kenapa? Kembali ke sini. Anak-anak muda di depan. Jadi saya ngomong gini. Nah, Yesus, dengar saudara, Yesus membiarkan mereka itu menunggu. Setelah didengarnya Lazarus itu sakit, ia sengaja, coba katakan sengaja. Tinggal 2 hari lagi di mana ia berada. Dia sengaja. Kalau istri Anda, suami Anda, anak Anda sakit, darurat, rasanya udah mau mati, Anda telepon ibu gembala. Tadi ibu gembala bilang, saya nggak mau datang. Saya lagi asik ini di rumah.
lagi nonton Korea, drakor, misalnya ya, misalnya saya lagi asik, atau saya lagi pelayanan, maaf saya nggak bisa datang. Apa perasaan Anda? Ada rasa sakit? Itu baik. Ya, Anda pasti kecewa. Ada rasa sakit. Udah pelayanan di sini puluhan tahun main musik. Gua Natal juga gue di dekorasi, bukan hanya gue capek-capek gue keluarin duit. Gedung ini gue bangun juga gue bayar, dan pendeta begitu gue sakit dan datang keterlaluan. Dengar saudara, Yesus melakukan itu dengan sengaja. Saya tahu pendeta Anda gak lakukan itu. Saya kenal ibu gembala Anda pribadi yang baik. Bahkan suaminya bisa ke Bandung naik motor, hujan-hujan dia tabrak. Di mana ada duka cita, ada Dion. Saya tahu. Teman-teman yang meninggal dia selalu datang, dia selalu ada di sana. Dia teman yang baik. Gak akan lakukan itu. Tapi kalaupun itu terjadi karena kehendak Tuhan, pasti ada kecewa. Percaya? Halo? Tapi itu baik. Saya beritahu, itu baik. Mazmur 119 ayat 71. Catat. Mazmur 119 ayat 71. Nggak ada di sini ayatnya, nggak ada di PowerPoint. Tertindas itu baik, supaya aku belajar ketetapan. Ulangi lagi. Tertindas itu baik, supaya aku belajar ketetapan. Mazmur 119 71. Benar yang saya katakan? Belum buka ya? Percaya deh, saya pendeta. Saya master teologi. Saya bukan pendeta abal-abal. Oke, next. Dengar ini. Mari mata Anda tertuju ke depan sini, lihat ini. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, setelah Lazarus mati, dikuburkan 4 hari, Yesus baru datang. Waktu sakit keras nggak datang, sampai mati mana Yesus? Di badan perkabungan pun nggak datang, ngelihat jenazahnya pun enggak, udah mati 4 hari baru Yesus datang. Apakah itu teman yang baik? Rasanya tidak. Rasanya tidak, benar nggak? Ya. Tapi jangan pakai perasaan dengan Tuhan, pakai iman. Nah, ketika Marta ini yang sibuk ngurusin kopi, singkong, gorengan ketika Yesus datang kan? Nah, dia yang sibuk. Tapi ketika Yesus datang, dia mendapatkannya, dia lari, walaupun dia kecewa juga. Tapi perhatikan, baca bersama saya, tetapi Maria tinggal di mana? Dia nggak ke gereja? Enggak. Banyak orang nggak tinggal di rumah, nggak ke gereja karena kecewa. Iya. Kayaknya masuk nih khotbah saya. Marta yang kelihatannya rohani loh. Yesus datang, dia duduk di bawah kaki Yesus. Dan Yesus berkata dia memilih yang terbaik. Rasanya orang khotbahkan dia lebih baik daripada Marta yang ngurusin pisang goreng. Tapi ketika Yesus tidak datang, dia lebih kecewa daripada Marta. Jangan lihat orang dari penampilan luar. Lihat orang ketika masalah itu terjadi. Lihat orang ketika dia mengalami sakit hati. Apakah dia tetap ke gereja? Yes. Apakah dia masih menjadi teman Anda? Apa dia tetap memberi? Apa dia tetap menyanyi? Yesus, kau sungguh baik. Yesus. Kalau kita nyanyi gayanya kayaknya selangit ya. Bahkan lebih tinggi dari langit.
Tapi begitu ada masalah, mulut ini rasanya nggak bisa nyanyi. Yang kita nyanyi, sakit hatiku, kau buat begitu. Kau tidak datang ketika ku panggil. Oh, sakit di sini, luka di sini padamu. Maria, sakit hati itu baik untuk memulihkan hatinya yang ternyata perlu diperbaiki. Yesus membiarkan itu terjadi supaya rasa sakit itu menunjukkan ada sesuatu yang perlu diperbaiki di dalam. Nah, anak muda semua lihat mata saya sekarang. Saya tahu mungkin Anda disakiti. Anda lahir dalam keluarga yang Anda pikir miskin. Beli buku aja nggak bisa, sekolah jajannya Senin Kemis. Anda berpikir, kenapa saya lahir miskin? Udah gitu papa saya tukang mabok. Udah gitu nggak peduli dengan rumah, uang dipakai untuk kelompok tua. Anda mungkin mengalami itu. Bapak saya nggak bertanggung jawab. Di rumah cuma main gaplek dengan temannya, merokok, makan, tidur dan sebagainya, nggak bekerja. Anda sakit dengan perasaan itu. Saya berkata, itu baik. Karena rasa sakit itu akan membawa Anda datang pada Tuhan. Karena rasa sakit itu menunjukkan bahwa Anda membutuhkan Tuhan. Amin. Dengar, Anda perlu datang pada Tuhan. Bukan menyanyi lagu-lagu melankolis. Mama, berhenti lagu-lagu begitu. Itu tidak akan menyembuhkan Anda, membuat luka Anda makin besar. Penggemar lagu-lagu seperti itu dulu. Ada lagu nama Jimmy, please don't cry. Anda tahu lagu itu? Anda yang berumur 60-70, Anda tahu lagu itu, Pak. Ada lagu-lagu yang membawa Anda makin terpuruk sampai Anda menyanyi di depan Anda gelas-gelas kaca. Gelas-gelas kaca, beritahukan dia. Stop. Luka itu menunjukkan Anda perlu Tuhan. Amin. Jangan nyalahkan orang tua Anda. Orang tua Anda mungkin juga dibesarkan dengan orang tua seperti itu. Dia terluka di masa lalu. Dia juga nggak ngerti hidup bagaimana seperti awal. Dia juga udah berjuang, nggak dapat kerjaan dan sebagainya. Dia putus asa, stres, akhirnya kelampau, hanya ngumpul dengan teman-teman. Jangan pernah menyalahkan orang tua. Jangan pernah Anda berkata, kenapa gua lahir dari lo? Jangan, itu ketetapan Tuhan. Anda berontak kepada Tuhan. Karena Anda tidak pernah bisa memilih dengan siapa Anda dilahirkan. Benar? Benar. Itu ketetapan Tuhan. Anda tidak bisa memilih. Anda hanya bisa menjalani, mensyukuri, dan membiarkan itu menjadi alat Tuhan untuk mengubah hidupmu. Waktu papa saya meninggal tahun 81, 5 tahun saya kecewa dengan Tuhan. Ada dengar itu? Saya gak mengutuki Tuhan, tapi dengar nama Tuhan rasanya adalah forget it. Lupakan. Kenapa papa saya gak disembuhkan? Kenapa papa saya meninggal?
Ketika saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidup saya diubahkan. Amin. Luka ini disembuhkan dengan balsam dari Gilead. Yesus menyembuhkan luka saya. Anda tahu Tuhan berbicara kepada saya, saya bertanya bertahun-tahun, kenapa papa saya meninggal? Sampai akhirnya Tuhan sendiri berbicara kepada saya, dan itu mengubah hidup saya sejak saat itu. Dia berkata begini, Jimmy, kalau kau bertemu dengan Tuhan nanti di sorga, dan kau bertanya tentang kenapa papamu meninggal, apakah Tuhan akan menjawab, maaf, saya salah ambil orang. Maaf, saya salah ambil keputusan. Tidak akan pernah terjadi. Karena kita berkata, dia benar dalam segala jalannya. Dia kudus dalam segala jalannya. Dia tidak akan pernah meminta maaf karena hal itu. Karena dia benar dalam segala keputusan. Terus saya mulai bertanya, jadi kenapa? Dia munculkan sebuah film di pikiran saya. Klik! Nih, kalau papa kamu masih hidup, kamu kan tiap minggu di Monas kan, bertanding kan, sepatu roda kan, gak pernah ke gereja kan, ke gereja cuma ya Paskah, Natal. Kamu kan Kristen kapal selam kan, setelah Natal nyelam lagi, Paskah muncul lagi, setelah Paskah nyelam lagi, tahun baru muncul lagi. Saya nggak pernah ke gereja pada hari Sabtu dan Minggu, saya ada di Monas latihan, saya olahragawan. Hari Minggu umumnya kita bertanding, jadi nggak pernah sama sekali ke gereja. Kenal Tuhan kagak. Nah, kalau papamu masih hidup, dia mungkin jadi menteri, dia jadi pejabat. Engkau tidak akan pernah hidup benar. Mungkin kau berakhir di penjara atau mati karena narkoba. Karena kekayaan membunuhmu. Kekayaan di luar Tuhan membunuhmu. Dengan baik saudara, kekayaan di luar Tuhan membunuhmu. Saya berlutut menangis di hadapan Tuhan. Satu harian saya menangis dan berkata, terima kasih Tuhan. Kau nyatakan kebenaran itu padaku. Dan mulai saat itu saya mengambil keputusan, saya akan melayani seumur hidup. Mama saya mau bunuh diri. Dia berjumpa dengan Tuhan jam 1 malam. Dia taruh barangnya dan dia berlutut berkata, Tuhan, aku tahu kau layak. Dia ingin berencana membunuh anak-anaknya. Anda tahu setelah itu dia dorong lehernya sendiri. Dia ceritakan itu waktu saya diangkat jadi pendeta. Saya menangis. Dan saya berkata, terima kasih Tuhan. Kau membuat perjumpaan yang mengubahkan hidup kami. Dengar anak muda, rasa sakit itu menyembuhkanmu. Amen. Kalau engkau berjumpa dengan Yesus. Kalau engkau tidak berjumpa dengan Yesus, rasa sakit membunuhmu. Dengar ini, lihat, Maria tinggal di rumah. Marta dalam rasa sakit, dia datang kepada Yesus. Dia terluka, tapi dia tetap datang. Sampai akhirnya Tuhan tidak membiarkan Maria tinggal di sini dalam rasa sakitnya. Tuhan juga tidak membiarkan engkau dalam rasa sakitnya. Next. Dan sesudah berkata, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan dia memanggil engkau. Sesudah Marta ngobrol dengan Yesus, Yesus berkata, Marta, panggillah Maria. Sehingga Marta datang pada Maria. Alkitab berkata, dia memanggil saudaranya dan berbisik kepadanya. Dia lagi di rumah, lagi sedih, lagi murung. Sudah 4 hari ditinggal oleh saudaranya laki-laki itu. Tiba-tiba Marta berbisik, Guru memanggil engkau.
Guru ada di sana. Dia dekat di sana. Dia memanggil engkau. Hari ini anak muda, saya ingin berkata kepadamu, Yesus memanggil keluar dari zona nyaman rasa sakitmu itu, keluar dari kekecewaanmu itu, datang kepada Yesus. Guru memanggil engkau. Maria dalam kekecewaannya segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Kalau Anda baca Yohanes 11 cerita ini keseluruhan, dia datang langsung tersungkur di bawah kaki Yesus dan menangis. Biar tangisanmu itu jangan karena lagu-lagu melankolis. Biar tangisanmu itu karena Tuhan menjamah hati. Biar kau menangis di bawah kaki Tuhan. Jangan kau menangis di hadapan orang yang gak benar, sehingga kau dikatakan cengeng lo, banci lo. Laki-laki jangan takut menangis, karena Yesus pria menangis. Amin. Ada orang berkata, saya gak pernah nangis, mama saya meninggal saya gak pernah nangis, ditodong pistol pun saya gak menangis. Tapi ketika Yesus jamah hati saya menangis. Nah, itu benar. Orang yang di hadapan Tuhan, kata Alkitab, pahlawan pun menangis. Sekuat apa Anda di hadapan Tuhan, Anda bertekuk lutut pasti. Karena setiap lutut, setiap lidah, mau tidak mau akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Benar? Jadi anak muda, tangisanmu itu kau bawa kepada Tuhan. Kau punya papa tapi rasanya nggak punya. Kau nggak pernah bisa main-main dengan papa seperti anak muda. Papamu nggak pernah nganter ke sekolah, ngerjain PR aja bantu nggak pernah. It's okay. Saya berkata kepadamu, it's okay. Rasa sakit itu baik. Untuk Anda menyadari Anda membutuhkan Tuhan. Jika Anda perlu bernyanyi, I need you Lord more than yesterday. I need you Lord more than what I say. I need you Lord and never before. I need you Lord, I need you Lord. Suami Anda pergi, ada rasa sakit, itu baik supaya Anda menyadari ada Tuhan yang lebih dari suami. Jadi rasa sakit itu anugerah untuk membawa Anda menyadari you need Jesus. Yes. Anda butuh Yesus sekarang. Anda butuh Tuhan. 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 Terus Tuhan ngomong. Baik. Tuhan ngomong. Karena itu Yesus berkata terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukur aku tidak hadir. Oh, syukur aku tidak ada di sana. Kenapa? Pada waktu itu, sebab lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Kadang-kadang rasa sakit gak punya duit membuat kita belajar percaya kepada Tuhan daripada ke dokter. Setuju? Pastor gak pernah ngalamin, bertahun-tahun saya mengalami. Mau ke dokter nggak punya duit, akhirnya apa? Berdoa saja. Ngomong sama pendeta ini nggak punya duit, mereka bilang berdoa saja. Ya, dengan berdoa ada mujizat. Kalau ada suruh berdoa, bagi Tuhan ada yang mustahil. Bagi
bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya diserahkan bagiku. Ku ke dokter bila aku sakit. Saya nggak berkata Anda nggak perlu ke dokter, tapi ada saatnya Anda nggak punya duit, jangan utang. Percayalah, mungkin itu Anda perlu belajar percaya bahwa Tuhan bisa menyembuhkan tidak melalui dokter. Halo? Tuhan bisa menyembuhkan Anda. Dengar saudara, saya beri kesaksian, ini baru terjadi beberapa minggu lalu. Istri saya karena makan salah, hati-hati, makan jangan nyampe salah, ya. Yang membunuh kita bukanlah kelaparan, kebanyakan makan, membuat rasa sakit. Puasa tidak membunuh Anda. Gak ada orang mati karena puasa. Banyak orang mati karena kebanyakan makan. Nah, istri saya salah makan karena pedas dan sebagainya. Tiba-tiba malam-malam itu perutnya sakit luar biasa. Saya belum pernah melihat istri saya mengalami rasa sakit seperti itu. Dan semalam-malaman saya menemani dia. Sampai dia berkata, Tuhan, Tuhan. Oh, saya menangis bersama dengan istri saya berkata, Tuhan tolong kami. Tuhan tolong kami. Punya duit, tapi saya lebih suka mempercayai Tuhan. Kami menangis berdua, kami kumpulkan anak-anak untuk berdoa, belum terjadi apa-apa. Saya dengan istri berdoa hampir sepanjang hari, memutar lagu gak berhenti-berhenti, tak terjadi apa-apa. Lewat 2-3 hari, nothing happen. Gak ada yang terjadi. Sampai akhirnya sebuah lagu yang diputar menjamah hati istri saya. Lewat lagu itu, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia menangis, lagu itu rema baginya. Lagu itu rema baginya, dia menangis di hadapan Tuhan, dia menangis. Tiba-tiba detik itu juga sembuh. Ini kesaksian. Kalau itu saya di sini dia bisa mengatakan yes. Ini direkam. Saya nggak mau bohong untuk hal ini. Anda bisa menontonnya. Tanya istri saya, kesaksian suamimu benar nggak? Saya tidak pernah dusta untuk hal yang seperti itu. Nggak mau. Oleh tadi juga ingin menolak. Kasih 1 miliar pun saya nggak mau berbohong untuk sesuatu. Benar? Saya beritahu. Saya banyak kegagalan dalam hal ini. Tapi hari ini saya berkata, saya nggak mau lagi berdusta untuk hal-hal yang lain. Kadang-kadang pendeta lebih memudingkan sini jauh. Saya nggak mau berdusta. Saya tahu saya harus bicara kebenaran. Tidak ada sedikit pun kebohongan. Kalau ada istri saya ngalamin itu karena lagu itu menjamah hatinya. Nyanyi sampai engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan itu pasti menyembuhkan. Next, Amsal 27 ayat 9. Dengar ini, Amsal 27 ayat 9. Minyak dan wangi-wangian menyukakan hati. Baca bersama saya, penderitaan. Alkitab berkata penderitaan, rasa sakit mengoyakkan jiwa. Maksudnya apa, Pastor? Jiwamu jadi terbuka untuk Tuhan. Hatimu jadi terbuka, akhirnya melihat Tuhan, terkoyak, hancur. Dan lewat kehancuran itu, engkau akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Seorang muda yang lari dari tuannya yang bernama Sarah karena dia ditekan. Memang dia juga salah. Dia budak yang bernama Hagar. Dia akhirnya diangkat oleh Abraham menjadi istrinya supaya punya anak. Dan itu juga dorongan si Sarah
Sarah yang menyodorkan budaknya kepada Abraham, benar nggak? Benar. Saya pikir wanita nggak sehat menyodorkan perempuan muda kepada suaminya, itu kan nggak sehat, benar nggak saudara? Halo? Amin? Apa nggak amin? Kalau istri Anda berkata, Pak, kayaknya saya udah terlalu tua, loyo Pak, Papa masih bersemangat, itu ambil deh. Putri itu, yes! Gua pikir dua-duanya salah. Ada yang error nih di kepalanya. Benar? Benar nggak? Benar. Nah setelah dikasih, si Hajar hamil. Ya namanya dikasih, ditiduri, hamil lah. Setelah hamil, marah-marah si Sarah. Saya bingung kadang-kadang beberapa istri menyuruh suaminya melakukan sesuatu, ketika ada hasilnya marah-marah. Aneh. Nanti suami bilang, dia mau nggak pulang deh sekali lagi. Dan dia ditindas, dan ditindas. Dianiaya, ini ibu yang lagi hamil dianiaya. Disuruh kerja mungkin, lagi hamil suruh kerja berat supaya keguguran, sampai dia merasa tak kuat lagi. Akhirnya Alkitab berkata dia lari dari tuannya. Dia lari, saudaraku, dalam keadaan hamil tua itu. Itulah makanya karakter Ishak itu pemberontak. Karena dia dikandung dengan perasaan luka yang dalam. Itu perlu pemulihan. Kalau anak Anda dikandung dengan hal-hal yang negatif, Anda perlu konseling anak Anda. Karena itu spirit menguasai dia. Tapi waktu dia lari, saudara, Anda tahu, dia lari, Tuhan menyatakan diri. Terus Tuhan berkata, pulang kembali kepada Tuhanmu itu baik, karena aku memberikan kau anak laki-laki, kau akan punya anak laki-laki, karena kau akan bebas. Lewat anak ini kau bebas. Bagi seorang muda, kebebasan adalah sesuatu yang luar biasa. Nah, dia balik. Akhirnya benar, dia melahirkan anak laki-laki yang namanya Ismail. Namanya? Ismail. Nah, Anda tahu. Rupanya Anda nggak tidur. Ismail akhirnya setelah Abraham punya anak namanya Ishak, diusir kan? Halo? Diusir kan? Hagar diusir, tapi itu kebebasan bagi seorang budak. Kalau diusir, dia menjadi orang bebas. Tapi masalahnya dia berada di padang gurun. Dia harus berjalan ratusan kilo untuk menemukan tempat di mana ada air. Abraham cuma kasih air sedikit. Terus anak itu ditaruh di punggungnya. Dengar, anak umur teenager digendong sama mamanya. Ini anak yang tidak bertumbuh dewasa. Anak yang lahir dari model begini tidak pernah dewasa. Dan Anda kalau nggak pernah dewasa, Anda jadi masalah untuk keluarga Anda. Dengar anak muda, kalau Anda masih ngendok hari ini, Anda jadi masalah. Karena harga susu 200.000. Kalau Anda belum bisa mandi sendiri, Anda belum bisa jadi mandiri, Anda problem untuk orang tua Anda. Berarti Anda, maaf, cacat. Mestinya umur segini, 17-18 dia udah mandi sendiri. Masa masih digendong? Anda bayangin nggak? Ibunya menggendong dia dengan membawa jerigen air, makanan untuk modal berjalan di padang gurun. Sampai airnya habis, makanannya habis. Perjalanan masih ratusan kilo. Padang gurun itu kalau panas, panasnya menyengat.
bisa 52 derajat lebih. Kalau dinginnya di bawah 0 derajat, bisa mati kau di sana. Dia berjalan di sana sampai dia nggak kuat lagi. Akhirnya dia melemparkan anaknya sejauh panah katanya. Terus dia menangis, Tuhan. Disitulah Tuhan membuat perjumpaan yang mengubahkan hidup. Tuhan membuka mata air yang ada di depannya. Dia bisa minum, dia dapat makanan, dia bisa meneruskan perjalanan. Dan dia berkata kepada Hagar, dengar, dia budak. Engkau dan anak ini akan sampai ke sana, karena aku bersama dengan engkau. Dan anak ini akan melahirkan 12 raja. Dan aku akan memberkati engkau. Karena itu keturunan Ismail juga diberkati. Anda jangan salah. Negara-negara keturunan Ismail, kenapa mereka kaya? Itu janji Tuhan. Qatar, Arab Saudi, Brunei Darussalam, negara kaya? Benar? Karena itu janji Tuhan. Keturunan Ismail pun aku berkati. Jadi rasa sakit yang dialami mamanya itu membuat dia berjumpa dengan Tuhan yang mengubahkan. Oh, penderitaan merobek jiwa supaya jiwamu terbuka untuk Tuhan. Dan hari ini kau bisa berkata, jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya melayani hadapanmu Tuhan. Itu lagumu hari ini. Kau mesti nyanyi di hadapan Tuhan seperti itu. Ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir. Anda diberkati dengan ini. Amen. Anda ingin saya khotbah lebih panjang? Next time ya. Saya masih punya banyak bahan, tapi next time. Itu pun kalau diundang lagi. Come on, yang terakhir. Anda perhatikan ini. Waktu manusia berbuat dosa, Hawa Tuhan katakan begini, susah payahmu waktu mengandung akan dibuat sangat. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anak. Ya, kita melihatnya ini negatif. Tapi dari sisi Tuhan, rasa sakit itu akan melahirkan sesuatu. Ulangi lagi, rasa sakit itu tandanya engkau sedang mengandung hal-hal rohani dalam dirimu, dan itu akan lahir. Tuhan menumbuhkan kebaikan dalam hidupmu. Engkau akan menjadi generasi yang lebih baik. Engkau menjadi pribadi yang lebih baik. Engkau sedang mengandung sesuatu dalam rasa sakit itu. Tidak baik. Tapi caranya engkau harus datang berjumpa dengan Yesus. Biarkan rasa sakit itu disembuhkan oleh Yesus sendiri. Engkau hanya membuka hati dan berkata, jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Saya minta pemain keyboard saja, yang lain boleh berdiri. Singkapkan semua yang terselubung, supaya melayani hadapanmu Tuhan.
terbuka untukmu Tuhan. Lidiki nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya layak di hadapanmu Tuhan. Semua nyanyi katakan ini. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Lidiki kau nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya layak di hadapanmu. Datang pada Tuhan, nyanyikan lagu ini, hai anak muda, katakan jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Mungkin kau terluka, tapi datanglah pada Tuhan. Nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya layak di hadapanmu. Kalau Anda mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tadi saya katakan saya ingin berdoa khusus untuk apa? Sekarang saya tantang Anda untuk maju ke depan, karena saya akan mengembangkan tangan kepada Anda. Saya percaya Anda akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami akan mendoakan Engkau. Ayo bangkit dari tempatmu. Kalau kau memerlukan Tuhan dan kau merasa seperti Yefta, Tawarik berkata, Yefta itu dilahirkan dengan rasa sakit. Ibunya berkata, aku melahirkan engkau dengan rasa sakit. Tapi Alkitab berkata dalam Tawarik pasal 4, Yefta berseru kepada Allah Israel, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya. Mungkin kau seperti Yefta, dilahirkan dengan rasa sakit. Kau berada di keluarga yang menyakiti engkau setiap hari. Mari datang seperti Yefta datang pada Tuhan. Saya masih beri kesempatan kepada Anda. Jangan malu, karena malu tidak akan menyelamatkan. Lihat Tuhan, bukan lihat manusia. Iblis membuat rasa malumu untuk menutupi terus kebodohanmu dan lukamu. Biar kau datang kepada dokter di atas segala dokter. Dengar, kalau kau punya penyakit di bagian tubuh yang ditutupi, kalau kau wanita di bagian payudaramu ada rasa sakit, kalau ke dokter pasti kau membukanya di hadapan dokter, karena dokter akan memeriksanya untuk menyembuhkan. Mungkin kau malu, yes, tapi kalau kau malu kau tidak pernah bisa sembuh.
Kau hanya perlu terbuka, datang, maju ke depan, dan mengatakan, aku butuh Engkau Tuhan. Aku butuh Engkau ya Allah. Ubahlah hidupku sekarang, aku datang. Anda maju ke depan sebagai tanda Anda menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, menyerahkan hatimu, deklarasi keberanian datang kepada Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi seperti rusa yang tahu, seperti rusa rindu hadirat sejumlahmu. Aku hanya membutuhkan Tuhan. Haleluya.
Bukan pelayanan,
Engkau anak muda dalam